Nah, tapi kami di sini begitu Christian lahir, kita bukakan rekening untuk Christian, sehingga uang ini adalah menjadi milik Christian. Seperti sekarang, si Christian sudah menerima 25 bulan, berarti kita sisanya 5 bulan. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Mama Tian di Ceko. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dimanapun kita berada. Amin. Nah, seperti judul videoku hari ini, aku mau menceritakan bagaimana sih maksudnya melahirkan di Ceko dapat uang ratusan juta. Nah, sekarang tanpa berlama-lama aku mau sharing-sharing mengenai judul video saya ini ya. Dan saya sudah punya contekannya supaya saya tidak salah dan tidak lupa. Nah, teman-teman, kalau di Ceko ini, kalau kita melahirkan, itu kita dapat cuti selama 3 tahun ya. Ya, 3 tahun bukan 3 bulan. Nah, dan anak yang kita lahirkan pun itu dapat support dari pemerintah sebesar 300.000 koron atau kalau dikurskan ke rupiah itu sekitaran kursnya sekarang ya teman-teman, itu sekitaran 208 juta 2.612 rupiah. Nanti saya cantumkan di atas. Nah, dengan uang sejumlah ini, apakah itu dibayarkan secara tunai atau secara langsung? Tidak teman-teman, tentu tidak. Jadi kata suami aku, ada pilihannya, kita mau berapa lama dibayarkannya. Nah, jadi kalau kami waktu Christian lahir, suamiku meminta dibayarkannya berkalanya itu dalam jangka waktu 30 bulan. Jadi selama 30 bulan dibayarkan 10.000 per bulannya. Ya, 10.000 per bulannya atau sekitaran berapa tadi? 7 jutaan ya. 7 juta, 6 juta sekian-sekian. Nah, jadi nanti setiap bulannya per tanggal 10 kita dapat uang ini otomatis ditransfer ke rekening kita. Nah, tapi kami di sini begitu Christian lahir, kita bukakan rekening untuk Christian sehingga uang ini adalah menjadi milik Christian. Seperti sekarang si Christian sudah menerima 25 bulan, berarti kita sisanya 5 bulan lagi, maka uang tersebut akan terkumpul sejumlah 300.000 koron. Nah, di sini itu semuanya dapat sama. Jadi tidak ada istilah orang kaya, orang miskin, orang yang menengah. Tidak ada apa namanya pengklasifikasian atau pengkotak-kotakan. Jadi semuanya rata, itu hak anak di Republik Ceko. Nah, kalau di Eropa ini, di seluruh Eropa setahu saya setiap negara di Eropa ini mendapat support dari pemerintah ya untuk anak-anaknya. Cuman berbeda-beda bagaimana kebijakannya. Ada yang dikasih support sampai anaknya dengan usia 17 tahun, tetapi dengan jumlah yang berapa gitu ya. Jadi berbeda-beda, setiap negara itu berbeda-beda. Kalau kami di sini ya selama 30 bulan itu kita dapatnya 300.000 koron. Nah, jadi ya istilahnya kalau di sini itu anak kita itu tidak takutlah kita kekurangan untuk beli makannya, untuk susunya, untuk diapersnya atau popoknya ya. Jadi nggak ada alasan anak aku nggak ada susunya, anak aku nggak ada makanannya gitu. Jadi ini untuk support anak, namanya juga support anak, untuk kebutuhan-kebutuhan anak ya. Tetapi ada juga di sini banyak ya yang apa namanya menyalahgunakan support dari pemerintah ini. Jadi ada yang mau punya anak biar dapat uang ini gitu loh teman-teman ya. Jadi di setiap negara di Eropa itu ya seperti tadi saya bilang itu berbeda-beda kebijakannya ya. Karena saya pernah melihat atau menonton YouTube mengenai penjelasan di negara seseorang di sebuah negara di Eropa ini. Dia jelaskan bagaimana dan berapa support dari pemerintah itu buat anaknya. Jadi contohnya kami di sini yang tadi ku bilang 200 juta itu kan selama 30 bulan kami dapatkan. Nah, lalu di YouTube yang saya nonton ini itu hampir sama juga 200 juta lebih, hampir 260 juta gitu ya mereka dapatkan, tetapi itu mereka di
kasihnya sampai dengan anak 17 tahun. Jadi dapatnya per bulannya itu jadi lebih kecil, tapi sampai dengan usia 17 tahun. Kalau di kami langsung 3 tahun sudah dapat yang 200 juta ini ya kan. Jadi beda-beda kebijakannya pemerintahnya di setiap negara di Eropa ini. Di sini di Ceko ini, saya nggak tahu di negara yang lain ya. Kalau lahir di sini, mau kita itu orang mau kita itu orang Indonesia, orang India, orang Cina, orang manapun, kalau kita tinggal di sini, anak kita itu dapat tunjangan teman-teman. Ya, seperti eh, layaknya seperti anak kita yang lahir di sini, yaitu anak campuran Ceko dengan orang Indonesia atau dengan orang asing. Saya berani bilang ini karena pada suatu saat waktu aku 17 Agustus di KBRI, saya ketemu dengan seorang mas-mas lah ya, kerja di sini juga. Nah, ngobrol-ngobrol ternyata anaknya sama umurnya dengan anak saya. Terus ketika si masnya nanya saya, dapat uang itu ya, berarti tunjangan itu? Iya dapat, saya bilang. Mas juga dapat, saya bilang. Saya kira istrinya orang Ceko ya. Iya dapat, katanya gitu. Oh, istrinya orang Ceko ya? Bukan, sama-sama orang Indonesia, katanya. Orang Indonesia juga dapat ya, aku bilang. Jadi dapat, katanya gitu. Pokoknya kalau dia lahir di Ceko ini, tidak memandang dia bangsa apa, anak itu tetap dapat yang 300.000 korun ini. Jadi memang untuk anak itu pemerintah itu perhatiannya sangat baik ya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi ya kalau anak-anak di sini pokoknya terjaminlah hidupnya. Ya bukan jadi kaya ya, nggak jadi kaya karena 200 juta ini. Karena 200 juta di sini itu juga kan bukan besar seperti di Indonesia, tetapi ya something lah ya kan. Jadi di sini itu anak itu sangat diprioritaskan. Seperti contohnya masalah kesehatan pun anak-anak di sini itu gratis. Sekolahnya pun gratis. Nah, sebenarnya kalau kita bilang gratis juga, ya sebenarnya tidak gratis, ujuk-ujuk gratis gitu ya, tetapi orang tuanya kan membayar pajak. Jadi semuanya itu pajak yang kita bayarkan itu kembali ke anak kita, seperti itu. Jadi ya kita merasa itu gratis sebenarnya tapi tidak ya. Jadi ya paling enggak untuk anak-anak, karena mungkin menurut mereka ini anak-anak itu adalah aset negara, masa depan negara, generasi muda, penerus bangsa. Jadi mereka harus diperlakukan, diperhatikan eh, mulai dari kesehatan ke pendidikannya sampai ke masa depannya nanti. Jadi seperti itu karena masa depan bangsa kan ada di generasi muda ya. Seperti itu mungkin ya menurut apa ini pendapat aku karena melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan di sini di pemerintah, yang dilakukan pemerintah terhadap anak-anak di Ceko ini. Seperti itu. Dan di sini juga anak-anak itu kalau dia lahir pun ke dokter anaknya itu udah langsung dirujuk dari rumah sakit itu nanti setelah keluar dari rumah sakit minggu begini, minggu berikutnya dan minggu pokoknya usia segini, usia segini, usia segini kita harus ke dokter anak dan itu gratis juga ya, gratis. Jadi kita itu sampai usianya 17 tahun ada itu buku anak itu seperti ya besarnya seperti besar paspor lah ya, tapi isinya itu nanti apa namanya itu record medisnya anak-anak itu sampai usia 17 tahun. Jadi tidak seperti kita contohnya seperti aku lah contohnya seandainya aku ya. Kalau di waktu aku di Indonesia pun seumur umur aku rasa aku nggak pernah ke dokter anak karena di kampung aku dokter pun nggak ada ya kan. Nah, jadi kalau biasanya kan kalau kita mau ke dokter anak itu inisiatif kita ya kalau di sana di kampung kita. Kalau di sini itu tidak. Itu sudah dijadwalkan harus pergi ke dokter anak tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini. Jadi ya benar-benar diperhatikan. Seperti itu ya teman-teman. Ya, uh, mungkin ya sedikit ceritanya sampai di situ aja dulu kali ya. Ini kan tadi hanya bercerita atau hanya sharing mengenai support buat anak yang lahir di Ceko dan juga percutian kepada seorang ibu yang melahirkan. Nah, nanti bagaimana sih kelanjutan ibunya cuti 3 tahun, anaknya bagaimana, siapa yang jaga kalau 3 tahun bagaimana ya.
apakah nanti akan ada babysitter atau pengasuh, kita sewa pengasuh atau bagaimana, nanti akan saya ceritakan di video berikutnya ya. Karena nanti akan ada banyak cerita-cerita aku mengenai kehidupan di Ceko, mengenai sistem-sistem di Ceko, mengenai birokrasi di Ceko. Aku akan cerita-cerita nanti sedikit-sedikit kalau aku lagi free seperti ini, lagi Christian, lagi tidur ya, belepotan ngomongnya. Di sini aku tidak ada niat untuk membandingkan negara kita tercinta Indonesia dengan negara Ceko di sini. Tidak. Karena kenapa? Indonesia adalah negara yang besar. Penduduknya atau populasinya itu besar sekali, hampir 300 juta. Kita tidak bisa bandingkan dengan negara Ceko yang penduduknya hanya ada 10 juta. Jadi kita tidak bisa banding-bandingkan, oh begini-begini, kenapa Indonesia kenapa begini, nggak bisa. Ya, jadi kita juga harus bijak menilai, oh, kenapa Ceko begini, kenapa negara kita begini ya. Oke, jadi sekali lagi saya tidak membandingkan negara saya sendiri, negara tanah air aku sendiri, bilang contohnya, negara aku tuh begini-begini, sementara di sini begini-begini. Enggak ada seperti itu. Ini hanya sharing, semata-mata sharing mengenai kehidupan di Ceko karena saya tinggal di sini. Oke teman-teman, seperti janji saya nanti akan saya buat video berikutnya tentang sekolah anak-anak di sini. Oke, terima kasih sudah menonton. Bye bye.